Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah, malam ini saya ditemani Kang Joko sama Mas Rudi. Ini kita sedang di atas puncak gunung ya ini. Ya, Gunung Kendeng. Gunung Kendeng, Gunung Kendeng. Kendeng. Malam ini kita nggak explore ya. Kali ini kita mau belajar menggali tentang ilmu-ilmu pengetahuan tentang apa itu mokso ya. Mokso atau ya mungkin itu so atau moksa. Karena kebetulan di sini ada Kang Joko, ini ahli soal Sebenarnya enggak. pengetahuan seperti ini. Kang Joko lebih ahli. Nanti biar dijelaskan apa itu mokso, apa itu ilmu-ilmu yang seharusnya sayang kalau harus hilang. Anak cucu kita sampai nggak tahu, itu sayang, Eman ya. Ya, sedikit-sedikit nanti saya coba jelaskan, tapi sesuai catatan, tulisan yang pernah saya baca dan tutur dari sesepuh yang pernah saya dengarkan juga. Selawatan dulu ya. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana Kang? Langsung aja dijelaskan ya. Kebetulan saya, mungkin sahabat-sahabat ada yang mau tahu apa itu tentang mokso ya. Mungkin bisa dijelaskan. Monggo. Ya, sementara saya jelaskan menurut sepengetahuan saya berdasarkan catatan-catatan yang pernah saya baca, buku-buku kuno, ada buku-buku kuno tinggalan lah, seperti sejenis kalau orang Jawa itu namanya kayak primbon lah. Ya, kebetulan mbah saya dulu punya primbon lama. Ya, sedikit-sedikit membahas tentang hal berkaitan tentang ya muksa, terus kepercayaan, kebatinan, dan ilmu-ilmu apa itu adat-adat, kebiasaan yang dilakukan, yang dikerjakan para sesepuh Jawa menurut keyakinannya waktu itu. Kalau mungkin nanti kadang dianggap bertentangan, mungkin kadang ya mungkin kalau dianggap bertentangan mungkin ya nanti minta maaf. Ini cuma pembahasan ilmu, menambah wawasan saja ya, menambah wawasan ya, bisa dikatakan nanti ya benar salahnya ya tidak ada jaminan 100%, nggak ada. Cuman saya punya rujukan dari mana itu ada buku, terus apa itu para sesepuh itu yang pernah bercerita ngomong. Mungkin satu pujangga sama yang lain itu beda ya? Atau sama Pengertiannya ya, kalau masalah ilmu kebatinan tentang hal-hal seperti itu kan biasanya ya bisa juga beda. Iya, nanti kan luas ilmu kebatinan itu jalurnya. Tapi ada ya, seharusnya pakemnya ada ya.
Kalau pakemnya ada pasti. Tapi sebelumnya nanti minta maaf kalau ada salah, keliru dan lain sebagainya. Sama yang senior mungkin yang lebih paham daripada saya. Ini cuma mencoba membahas tentang hal itu. Di luar aslinya bukan keahlian saya. Kalau membahas masalah moksa itu sebenarnya. Moksa itu kalau ada yang mengatakan raja-raja dulu itu semuanya moksa ya. Ya. Moksa itu apa sih, Pak? Kalau moksa itu kategorinya sebenarnya kalau bahasanya orang-orang dulu itu sebenarnya ada bahasa murco dan mokso. Dua kata itu. Iya. Sama atau beda itu? Dan murco. Ya hampir mirip, cuman sama-sama hilang raganya. Tapi kalau murco itu bersifat keilmuan sejenis, kalau orang dulu tirakat untuk kesaktian itu loh. Kalau Murco ya, murco itu dari kata kalau orang dulu itu marco podo, jadi bersifat dunia. Marco podo kalau zaman nanti setelah di dunia ini namanya mukswopodo namanya. Ya, nah terus bahasanya kalau sebuah ritual yang berkaitan tentang hal-hal untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Suci itu biasa menggunakan kata mokso, sempurna. Moksa itu harus semedi dulu ya, Pak? Ya kan? Semedi dulu atau enggak? Kalau mokso itu ada hal-hal yang harus dijalani. Itu sejenis lelaku. Ya, sejenis lelaku. Mokso itu sebenarnya orang-orang yang telah lulus dalam melakukan ini tapa brata dalam dirinya. Mungkin kalau dalam buku saya itu ada berapa itu? 8 kayaknya. 8 mencapai kesempurnaan untuk moksa itu. Sebenarnya begini, moksa itu proses keyakinan orang dulu, proses tentang meleburnya dari kasar masuk ke gaibnya diri. Jadi manusia itu sebenarnya mengandung sisi gaib. Jadi yang bersifat kasar itu disempurnakan, disucikan, masuk melebur menjadi dirinya sendiri yang gaib. Maksudnya itu. Jadi kalau pengetahuan selama ini kan banyak diketahui orang kalau mokso itu bertapa untuk mendapatkan ilmu Toro Karang ya. Akan berubah menjadi jenglot, itu benar apa salah? Kalau gagal kan katanya raganya mengecil dan menjadi jenglot, itu benar apa salah? Sisi lain kalau yang saya bilang tadi murco itu tadi itu emang yang berkaitan dengan energi. Kalau orang sana ngomong energi, kalau orang Jawa dulu ngomong jenisnya manas luhur dan manas asor. Manas asor itu kalau sekarang manas itu dari bahasa karo unsur itu. Unsur asor itu rendah, unsur luhur itu luhur, tinggi. Berkaitan dengan hal-hal alam yang tinggi. Nah, orang yang berritual mengejar dengan energi yang unsur yang asor tadi, yang rendah, itu sebuah ilmu-ilmu yang bisa terjadi dengan lelaku dan daya cipta. Nanti agak batuk nggak apa ya, Ki? Minum dulu barangkali, ngopi-ngopi. Kopi dulu. Agak pilek tadi. Kayak enak badan. Sebenarnya Kang Joko agak nggak sehat tadi, tapi tetap tak ajak jalan-jalan biar tambah sehat loh. Ngopi sih lo. Kopi. Ngomong santai. Ngopi nyantai.
malam ini kita nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai, mudar kaweruh ya. Ya, bisa Sama dibilang. sekalian. Ya kalau muda kapro saya belum pantas, sebenarnya kan masih muda, cuman mbok mungkin bisa buat tambahan pengetahuan lah gitu. Sekalian kita belajar. Rokok boleh ya? Monggo. Hal-hal Kalau orang dulu kalau muter seperti itu harus ini ya kan ya, apa, mantu bubak dulu ya kalau orang-orang. iya, kalau orang tua dulu dulu. kalau mau ngajar ilmu itu ya medar ilmu ya setelah mantu bubak. Mantu bubak kalau gitu. Kalau sekarang kan pembahasan, cuman Ini pembahasan. cuma pembahasan. Nggak apa-apa. Pembahasan untuk pengetahuan saja kan. Berarti kan nggak perlu mantu bubak dulu. Ya. Semoga saja begitu. Amin. Semoga saja nggak ada apa-apa mas. Amin. Tadi sampai mana tadi? Sampai Murco ya. Morso. Jadi ada daya itu daya yang rendah itu disebut manas asor. Itu sesuatu energi, kekuatan, sesuatu adikodrati yang bisa terjadi karena sebuah lelaku dan dia menyatu dengan manas asor tadi, dengan daya cipta. Itu berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Jadi kalau menurut keyakinan buku kuno yang saya baca itu, semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu bisa terwujud kalau orangnya sungguh-sungguh dengan daya cipta gitu. Nah tadi yang satunya kan ada manas luhur, unsur yang luhur tadi, unsur yang tinggi itu energi-energi yang terlepas dari sifat-sifat, terlepas dari gerak ruang dan waktu dunia. Jadi orang-orang yang menggayuh, kalau bahasanya Jawanya menggayuh atau mencapai hal itu tidak bisa mengandalkan daya cipta. Itu berkaitan dengan alam-alam ketuhanan. Ibaratnya lah, kalau gampangnya sekarang bisa dipahami orang kan surga dan lain sebagainya, alam-alam tinggi berkaitan dengan ketuhanan itu tidak bisa dicapai dengan daya cipta. Itu harus amaliyah, tata krama, tata cara yang benar, proses. Nanti kalau ada gaib dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, nanti bisa keterima ilmunya, proses itu bisa keterima. Bulat apa enggak ini? Bulat ya? Ya. Bulat apa enggak? Nggak mungkin nanti bisa ya, paham ya. Kita pahami sedikit-sedikit ya ini nanti. Itu tadi, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, baik yang ini yang tampak atau yang biasa kita pikirkan, kita kerjakan, terus yang adikodrati sekalipun, tapi kalau yang bersifat tujuan-tujuan duniawi itu dapat terwujud dengan daya cipta yang teman-teman, kalau orang Jawa ngomong, yang sungguh-sungguh bisa terjadi. Itu keyakinan orang dulu, maksudnya begitu pengertiannya. Kalau manas luhur tadi, hal-hal berkaitan dengan ketuhanan, kesempurnaan diri, pengabdian, terus pencapaian dengan alam-alam yang tinggi, itu tidak bisa dengan apa itu daya cipta. Itu kalau orang sekarang meditasi. Tapi kalau orang dulu ada ritual pertapaan sampai kalau tidak salah 8 pertapaan harus sempurna. 8 tingkatan atau 8 pertapaan, maksudnya contohnya begini, tapaning rogo, bertapanya raga ini harus sempurna, tapanya pikiran, tapanya pikiran itu terus dilakukan sampai mencapai dalam hal di situ, maksudnya benar-benar telah mengendalikan pikiran itu, telah diterima pertapaannya itu. Ada sejenis puasanya ibaratnya kalau sekarang, pertapanya pikiran, tapanya nafsu, nanti nafsu ada tapanya, ada caranya itu memburat sampai sukma, rasa dan hidup alam semesta ini, sampai itu sempurna hal itu. Orang nanti kalau keterima
bisa terwujud apa yang disebut moksa. Kalau menurut itu, kalau menurut buku yang saya baca maksudnya. Bukunya Mbah, nanti kalau pengen ngerti bukunya ya nggak apa-apa di rumah. Ada ya bukunya? Iya. Makanya ngomong saya ini kadang nanti kalau ada keliru-kelirunya nanti ya dilihat bukunya nanti. Jadi kalau moksa itu jasadnya masih atau lebur atau gimana? Jasadnya itu apa ini? Masih. Kalau bahasa sekarang menon materialisasi. Jadi barang kasar itu mau menjadi masuk ke dalam halus. Oh, ke dalam alam gaib gitu. Masuk ke dalam halus. Kalau orang Jawa dulu ngomongnya, kalau bahasanya warongko manjing curiga. Atau bahasa-bahasa lain tentang moksa itu, kalau bahasa keraton sejenis kesunanan sebenarnya ada yang bahas. Itu namanya ilmu pengkeracutan. Pengkeracutan itu namanya. Berarti kalau yang udah bisa mencapai moksa, udah masuk ke alam gaib ya. Berarti kalau dianya itu pengen ke balik lagi ke sini masih bisa ya berarti. Kalau keyakinan orang dulu ya emang orang yang telah mencapai hal seperti itu, dia disebut dengan Hayun Vidaro ini. Hayun Vidaro ini. Ya, Hayun Vidaro ini. Hayun Vidaro ini itu apa? Hayun Vidaro ini itu hidup di dua alam, menyempurnakan hidup di dunia alam. Maksudnya alam dunia dia sempurna dengan lelakunya, dan diterima hidup di akhirat sana. Maksudnya Seperti Sunan Kalijogo itu memakai itu enggak? Ya. Moksa itu. Kalau menurut pedoman dari buku-buku lawas, buku-buku kuno yang saya baca itu, salah satunya beliau itu ya yang Moksa. termasuk salah satu wali yang telah berhasil menjalani lelaku itu sampai dia mendapatkan gelar Sabto Bawono. Sabto Bawono. Ya, Hayun Vidaro ini kalau Sabto Bawono itu Mustiko Sabto Bawono. Maksudnya itu menjadi mustikanya 7 alam. Berarti makamnya Sunan Kalijogo itu nggak ada yang tahu ya sebenarnya. Kalau Ada yang dilihat pasti nggak? jasadnya ya seperti itu kan ilmu kewalian di luar Nalar ya. ya di luar nalar seperti ini, itu sudah Di masuk luar. ke alam kasukman dan sir, apa itu alam rasa. Kalau orang terlalu keras enggak ya? orang awam susah gitu kalau memahami tingkat kewalian enggak Ya enggak. bisa di Orang-orang dinalar dalam tingkat orang kewalian awam. itu emang tidak bisa digayuh dengan ritual-ritual seperti ini. Itu ada khusus memang. Mereka orang-orang khusus, orang-orang yang diberi petunjuk oleh yang Maha Kuasa. Memang ditakdirkan ya. Ya, Mereka itu mencari apa memang ditakdirkan? ya mungkin kalau sejenis kewalian yang biasa-biasa itu bisa digayuh lah dengan perilaku baik. Tapi kalau sekelas-kelas pendahulu itu ya mungkin seperti Sabdul Qadir, Kanjeng Sunan Kali, Kanjeng Sunan Ampel tuh mungkin sudah takdir kayaknya. Soalnya setelah dia tidak ada generasi lagi yang bisa menyamainya lagi. Kayaknya seperti itu. kalau kayak Eyang Semar gitu moksa itu ya. Kalau Eyang Semar itu cerita dalam pewayangan kan Prahyangan itu ada cerita lain itu. Kalau Eyang Semar, Eyang ya, Semar. itu lain lagi. Lain Nanti pembahasannya lain lagi. berarti Kalau Eyang masih- Semar, Sementara ini membahas masalah moksa dulu ya. Kalau Nanti bahas kalau itu mau membahas yang lain nanti di lain waktu nanti bisa ya. ya bisa nanti. Termasuk lelakunya nanti. Soalnya saya ini ya lupa ingat ini kan. Ya, saya juga sebenarnya juga tidak menguasai ilmu itu, cuman ngomong, cuman teorinya pernah baca gitu. Cuman nanti bisa untuk pembahasan tambahan ilmu pengetahuan yang membutuhkan berkecimpung dengan dunia spiritual, nanti bisa. Kenapa? lewat mau mampir tadi.
biasa. Ini kan di pucuk gunung, Itu Lur. gunung ya biasa. Di pucuk gunung loh. Gimana? Cukup ya? Auranya lagi agak wingit ya di sini ya Kang ya. Ya, Sedikit wingit ya. Tapi suasana di sini nyaman loh. nyaman sebenarnya. Tapi Nyaman sekali. Paling ya cuma lewat. mungkin kode nyuruh Enggak, berhenti dulu apa? Enggak. Mungkin. enggak apa-apa udah. Nanti Eh, ntar lagi juga enggak. Udah saya netralisir. nanti juga ada dawuh-dawuh tentang hal itu. Ya nanti kita. Oke. Untuk malam ini cukup ya. Ya begitu dulu nggak apa-apa. Nanti saya belajar lagi dulu. Buku-bukunya tak buka nanti. Mudah-mudahan Ini kan acara tadi mendadak. mudah-mudahan sahabat-sahabat Lupa semuanya sebagian. bisa memahami ya. Kalau ada yang pernah bertanya tentang moksa itu bisa paham ya penjelasannya Kang Joko. Nanti kalau kurang jelas nanti di sesi yang berikutnya nanti bisa dijelaskan. Ya nanti sambil saya belajar juga ya. Kita jadi sama-sama belajar gitu ya. Tak bukanya lagi nanti bukunya. Kita membahas tentang ilmu-ilmu tentang ya sejenis moksa dan sebagainya. Nanti kalau ada yang penasaran mau bertanya tentang ilmu apa bisa nanti minta diwedarkan sama Kang Joko ya. Ya bukan mengewedarkan lah. Saya juga nggak berani. Mungkin tukar Yes. bertanya, tukar mungkin pengen tahu hal, tukar pengalaman, Tukar ilmu, pengalaman. ya. Karena beliau kan juga punya kakek ya, telah bercerita ya mungkin. Ya, nanti di sesi yang berikutnya saya insya Allah tak cerita. Ya. Mungkin ada cerita-cerita yang menarik lagi nanti ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel KUBBN ini agar semakin berkembang. Dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kita semakin semangat berkarya. Karya tentunya. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada ya. Oke, cukup sekian dulu dari kami. Jangan lupa apa yang Anda lihat belum tentu nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam.